Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sebuah lembah terpencil jauh di dalam, jauh dari hiruk-pikuk, penuh dengan energi spiritual. Chen Ping duduk bersila di samping mata air spiritual, dikelilingi oleh cahaya samar yang kacau dan kekuatan naga yang samar. Awan-awan berwarna-warni yang membawa keberuntungan dan pusaran energi spiritual yang berkumpul di atas lembah. Akibat terobosan yang dialaminya telah lama menghilang, mengembalikan ketenangan masa lalu. Namun, perubahan dahsyat yang terjadi dalam dirinya terus berlanjut. Alam surgawi adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Ini bukan hanya lonjakan kekuatan total, tetapi juga sublimasi esensi kehidupan, perubahan kualitatif dalam persepsi dan penerapan awal hukum langit dan bumi. Di dalam dantiannya, lautan kekuatan abadi yang kacau menjadi semakin luas. Di pusatnya, teratai api yang kacau dan secuil esensi darah naga sejati saling berjalin dan saling menyehatkan, membentuk inti kekuatan yang lebih stabil dan dahsyat. Jiwa dan tubuhnya diperkuat secara menyeluruh selama terobosan tersebut, indera ilahinya dapat menjangkau ribuan mil. Dan kekuatan fisiknya setara dengan senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Dia tenggelam dalam upaya memahami dan menstabilkan kekuatan barunya, dengan cermat mengamati pola setiap hukum, dan beradaptasi dengan misteri tubuh surgawinya. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Berdengung, di luar lembah, fluktuasi kecil namun terus-menerus terpancar dari formasi persembunyian dan kewaspadaan yang telah ia siapkan dengan santai. Itu bukanlah serangan, melainkan eksplorasi yang terkendali dan panggilan. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, terbangun dari meditasinya. Pupil matanya yang keemasan dan tegak berkedip, lalu menghilang dalam sekejap, dan ia kembali ke penampilan normalnya. Indera ilahinya menyebar keluar seperti gelombang pasang. Ketika indera ilahinya dengan jelas melihat siapa orang itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di pintu masuk lembah berdiri seseorang yang tak pernah ia duga, Raja Elblis Awan Merah. Saat ini, Raja Elblis Awan Merah masih mengenakan jubah bermotif awan merah gelap khasnya, tetapi wajahnya tampak lebih kusam dan lelah daripada saat ia pulih di 9 langit. Kesedihan dan kecemasan yang mendalam terpendam di antara alisnya. Dia dengan hati-hati menyelidiki susunan yang dibuat oleh Chen Ping dengan energi iblisnya sendiri, tidak menerobos masuk secara paksa, tampaknya takut menimbulkan kesalahpahaman. Senior, suara Chen Ping, yang sedikit ragu, menembus formasi dan langsung sampai ke telinga Raja Elblis Awan Merah. Mengapa Anda datang ke surga ke-10? Dia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan penghalang di pintu masuk, sehingga lorong pun terlihat. Mendengar itu, mata Raja Elblis Awan Merah berbinar gembira. Dia segera berjalan ke lembah dan, setelah melihat Chen Ping duduk bersila di tepi mata air, dia mempercepat langkahnya untuk mendekat. Chen Ping, benar-benar kamu. Suara Raja Iblis Awan Merah mengandung sedikit kegembiraan, tetapi lebih dari itu, rasa lega dan tenang. Akhirnya aku menemukanmu. 10 langit ini luas dan kacau. Aku mengikuti jejak samar kekuatan naga dan bekas pertempuranmu selama beberapa hari sebelum akhirnya menemukan tempat ini. Chen Ping berdiri dan memberi isyarat kepada Raja Elblis Awan Merah untuk duduk di atas batu biru di sebelahnya, sambil menyerahkan teko teh yang diseduh dengan air mata air spiritual dan mengandung energi spiritual yang lembut. Senior, mengapa Anda melewati batas penghalang untuk datang ke surga ke-10 mencari saya, bukannya menjaga wanita yang Anda cintai di surga ke-9? Apa tujuan kunjungan Anda? Chen Ping memang penasaran. Mengingat status dan kekuatan Raja Elblis Awan Merah di 9 langit, dia tidak akan mudah meninggalkan markasnya dan mengambil risiko datang ke dunia tingkat tinggi ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, Raja Elblis Awan Merah juga harus menjaga tubuh fisik wanita yang dicintainya, menunggu kabar bahwa dia dapat dibangkitkan. Raja Elblis Awan Merah mengambil teko itu, tetapi tidak tertarik untuk mencicipinya, dia hanya memegangnya erat-erat di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Ping, dan matanya menunjukkan permohonan yang mendalam dan rasa sakit yang tak tersembunyikan. Chen Ping, jujur saja,
Aku datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan aku tidak punya pilihan lain selain datang kepadamu. Suara Raja Iblis Awan Merah merendah, sedikit gemetar, ini untuk Ling Yue. Peri Ling Yue, Chen Ping terkejut. Bagus. Rasa sakit di wajah Raja Iblis Awan Merah semakin dalam. Kupikir dengan menjaga tubuh fisik Ling Yue, aku bisa menunggu kesempatan tipis untuk bangkit kembali. Namun, baru-baru ini, tubuh fisik Ling Yue mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang hampir tak terlihat. Meskipun sangat lambat, tapi aku bisa merasakan tren memudarnya energi kehidupan dan terkikisnya energi kematian. Dia tiba-tiba mencengkeram lengan Chen Ping dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan kecemasan. Batinnya, Chen Ping, kau harus tahu bahwa tubuh fisik adalah tempat tinggal jiwa, dan terlebih lagi merupakan fondasi untuk kebangkitan di masa depan. Jika tubuh fisik benar-benar hancur dan jiwa hilang, harapan untuk bangkit kembali akan menjadi sangat tipis, dan bahkan mungkin tidak ada harapan selamanya. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan Ling Yue. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melanjutkan bicaranya, dia sangat gelisah hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak tahan melihat tubuh wanita yang dicintainya perlahan membusuk dan akhirnya menghilang, tanpa pernah dibangkitkan kembali. Ekspresi Chen Ping berubah serius. Fisik, meskipun dia tidak mengenal seni kebangkitan melalui cara-cara gaib, dia memahami pentingnya melestarikan tubuh. Agar seseorang seperti Raja Iblis Awan Merah kehilangan ketenangannya seperti ini, situasinya pasti sangat kritis. Senior, apa yang Anda butuhkan dari saya? Apakah Anda perlu menemukan semacam harta karun atau cara yang dapat melestarikan tubuh fisik saya? Chen Ping bertanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah mengangguk berat, secercah harapan menyala di matanya. Aku telah berkonsultasi dengan banyak buku kuno dan akhirnya menemukan formula kuno, pil pembentuk tubuh 9 putaran. Pil ini tidak secara langsung menghidupkan kembali orang, tetapi dapat mengunci vitalitas tubuh hingga tingkat maksimal, mengisolasinya dari erosi energi kematian, memperkuat tubuh, dan memberikan waktu yang sangat berharga untuk metode kebangkitan sejati selanjutnya, bahkan dapat sedikit menyehatkan tubuh. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil peremajaan 9 revolusi, ini semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Beberapa bahan utamanya sama sekali tidak dapat ditemukan di 9 surga. Kita harus pergi ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan selembar giok kuno dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Bahan utama yang dibutuhkan semuanya tercatat di sini. Secara khusus, teratai darah jiwa es 1000 tahun dari surga ke-10, susu sumsum giok inti bumi dari surga ke-11, dan rumput jiwa lahi 9 lubang dari surga ke-12. Ketiga bahan ini adalah inti dari inti, dan tidak boleh ada yang hilang. Chen Ping mengambil gulungan giok itu dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya. Dokumen ini berisi catatan rinci tentang formula, pil pembentuk tubuh 9 putaran, dan bahan-bahan yang dibutuhkan, dengan karakteristik masing-masing bahan dan lingkungan pertumbuhan yang memungkinkan. Semuanya, memang merupakan harta karun langka yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ketiga bahan inti tersebut secara khusus ditandai memiliki potensi untuk dihasilkan di lokasi-lokasi ekstrim tertentu. Dalam ranah masing-masing, dan kondisi untuk pematangannya sangat menantang. Teratai darah jiwa es 1000 tahun tumbuh di kolam dingin jiwa darah jauh di dalam dataran es abadi di ujung utara. Surga ke-10, La perlu menyerap racun dingin selama 1000 tahun dan esensi darah dari urat bumi untuk terbentuk La. Mekar sekali setiap 100 tahun, dan masa mekarnya hanya berlangsung selama 3 hari. Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan di urat giok inti bumi di dasar jurang Iblis lava surga ke-11. Dibutuhkan 10.000 tahun nutrisi dari api bumi dan roh bumi paling murni untuk mendapatkan setetesnya. La memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, mengunci jiwa, dan menstabilkan roh. Rumput jiwa lahi 9 lubang hanya tumbuh di gua-gua kuno tertentu atau alam baka di surga ke-12 yang mengandung kekuatan jiwa bawaan.
Rumput ini memiliki 9 lubang dan dapat secara spontan menyerap dan melepaskan kekuatan jiwa, menjadikannya harta karun tertinggi untuk menstabilkan dan memelihara jiwa ilahi. Masing-masing adalah harta karun tak ternilai yang mampu menyebabkan pertumpahan darah, dan kesulitan untuk mendapatkannya tak terbayangkan. Chen Ping meletakkan gulungan giok itu, menatap Raja Elblis Awan Merah yang penuh harap, dan mengerti. Raja Elblis Awan Merah tidak mengenal surga ke-10 dan kekuatannya tidak termasuk yang teratas di alam ini. Mencoba mendapatkan harta karun ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Dia datang kepadaku karena dia percaya pada karakter dan kemampuanku, dan juga karena hubungan kami. Senior, apakah Anda ingin saya membantu Anda mencari tanaman obat ini? Tanya Chen Ping. Tepat. Raja Iblis Awan Merah memohon dengan sungguh-sungguh, Chen Ping, aku tahu ini tugas yang sulit, seperti mendaki ke surga, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Ling Yue, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kau bersedia membantu, aku, Ciyun, dengan ini bersumpah kepadamu, bahwa selama sisa hidupku aku akan melayanimu, melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Semua sumber dayaku bisa kau gunakan. Aku hanya meminta agar aku bisa memberi Ling Yue secercah harapan. Saat ia berbicara, sosok berpengaruh di 9 langit itu hendak memberi hormat kepada Chen Ping. Chen Ping dengan cepat membantunya berdiri. Dia mengagumi cinta yang tak tergoyahkan antara Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh, sebuah cinta yang melampaui batas kebaikan dan kejahatan dan bertahan melalui hidup dan mati. Selain itu, Raja Elblis Awan Merah telah membantunya berkali-kali selama bertahun-tahun. Baik secara moral maupun logis, dia seharusnya membantu dalam hal ini. Senior, Anda tidak perlu melakukan ini. Dalam hubungan kita, bahkan jika itu berarti kehancuran saya sendiri, saya akan membantu Anda. Namun, pemahaman saya tentang surga ke-10 juga terbatas, terutama mengenai informasi rinci tentang jenis material langka dan berharga ini. Dia berpikir sejenak, lalu matanya berbinar, namun, ada satu orang yang mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk. Siapa? Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan tergesa-gesa. Pemimpin Sekte Pedang Suantian, Ling Yunzi. Chen Ping berkata, Sekte Pedang Suantian adalah sekte yang bergengsi dan adil dengan sejarah panjang di surga. Ke-10. Pemahaman mereka tentang geografi, sumber daya, dan rahasia surga ke-10 pasti jauh melampaui pemahaman kita berdua. Terutama dataran es abadi tempat teratai darah jiwa es 1000 tahun berada, Sekte Pedang mungkin memiliki beberapa catatan atau bahkan telah menjelajahinya. Mendengar itu, wajah Raja Iblis Awan Merah berseri-seri gembira, bagus sekali. Namun, aku adalah kultivator iblis, dan aku khawatir terburu-buru pergi ke Sekte Pedang Surga yang mendalam mungkin. Tidak apa-apa, Chen Ping melambaikan tangannya, pemimpin Sekte Ling Yunzi bukanlah orang yang cerewet, dan saya baru saja membantu Sekte Pedang keluar dari kesulitan, jadi saya masih perlu menjaga harga diri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat ke Sekte Pedang Suantian. Cedera Chen Ping pada dasarnya sudah stabil, dan dia juga sudah mulai beradaptasi dengan tingkat kultivasi yang baru. Sekarang saatnya dia menjelaskan hal-hal selanjutnya kepada Ling Yunzi. Tanpa menunda lebih lama, Chen Ping menyingsingkan lengan bajunya dan, dengan Raja Elblis Awan Merah di sisinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang cepat, terbang menuju Sekte Pedang Suantian di pegunungan 10.000 pedang. Setelah beberapa hari perbaikan, Sekte Pedang Suantian, meskipun masih menunjukkan jejak pertempuran besar, telah memulihkan ketertiban di sekte tersebut dan bekerja keras untuk memperbaiki susunan pelindungnya, memancarkan energi yang bersemangat yang berasal dari keberhasilan melewati malapetaka. Ketika Chen Ping tiba di gerbang gunung bersama Raja Elblis Awan Merah, hal itu segera membuat para murid yang berjaga waspada. Namun, setelah mengenali Chen Ping, para murid semuanya menunjukkan ekspresi hormat dan gembira, dan dengan cepat membungkuk dengan hormat serta mengumumkan berita tersebut. Tak lama kemudian, Ling Yunzi,
setelah menerima kabar tersebut, secara pribadi keluar dari gerbang gunung untuk menyambut mereka. Luka-lukanya belum sembuh, dan wajahnya masih agak pucat, tetapi semangatnya tetap tinggi. Dia sangat gembira melihat Chen Ping kembali dengan selamat. Senior Chen, senang sekali Anda sudah kembali dengan selamat. Ling Yunzi menangkupkan tangannya sebagai salam, lalu menatap dengan sedikit ragu pada Raja Iblis Awan Merah di samping Chen Ping, yang auranya dalam dan jelas merupakan seorang kultivator iblis. Dan siapakah Taois ini? Pemimpin Sekte Ling, ini adalah rekan Taois Qiyun, seorang teman lama saya dari 9 langit. Chen Ping memberikan pengantar singkat, tanpa membahas detail latar belakang Raja Iblis Awan Merah, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu kepada Ketua Sekte Ling. Setelah melihat bahwa itu adalah teman lama Chen Ping, Ling Yunzi, meskipun pihak lain adalah kultivator iblis, tetap dengan sopan menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi, Anda adalah rekan Taois Qiyun. Senang bertemu dengan Anda, Senior Chen dan rekan Taois Qiyun, silakan sampaikan pendapat Anda. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda." Ketiganya memasuki aula utama dan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Chen Ping langsung ke intinya, memberitahu Ling Yunzi tentang pil peremajaan 9 putaran dan bahan intinya. Teratai darah jiwa es 1000 tahun, yang dibutuhkan oleh Raja Iblis Awan Merah, dan menunjukkan kepadanya gulungan giok yang berisi formula pil tersebut. Setelah mendengarkan, ekspresi Ling Yunzi menjadi serius. Dia mengambil gulungan giok itu dan dengan saksama memeriksa deskripsi teratai darah jiwa es 1000 tahun, alisnya sedikit mengerut. Teratai darah jiwa es milenial. Benda ini memang tercatat dalam catatan Sekte Pedang Suantian saya. Ling Yunzi berbicara perlahan, seperti yang tertulis dalam formula pil, tanaman ini hanya tumbuh di kolam dingin jiwa. Darah, area inti dataran es abadi di ujung utara. Dataran es abadi adalah salah satu area terlarang paling terkenal di 10 surga. Suhu di sana sangat dingin. Sepanjang tahun, dengan angin kencang seperti pisau. Lingkungannya sangat keras, dan bahkan kultivator dewa surgawi biasa memiliki peluang 9 dari 10 untuk mati jika mereka memasuki area tersebut. Dan Blood Soul Cult adalah salah satu area terlarang yang paling berbahaya dan misterius di dataran es. Konon, air di kolam dingin itu sangat dingin dan mengandung racun darah aneh yang dapat mengikis kekuatan spiritual dan jiwa. Mungkin juga ada binatang buas yang tak dikenal dan kuat yang bersembunyi di kolam itu. Saudara Taois Qiyun, mohon maaf atas kekasaran saya, tetapi mendapatkan teratai darah jiwa es milenium, ini sangat sulit dan penuh bahaya. Lagi pula, tanaman ini hanya berbunga sekali setiap 100 tahun, dan periode berbunganya sangat singkat. Jika waktunya salah, meskipun Anda sampai di kolam air dingin, Anda akan pulang dengan tangan kosong. Menurut catatan sekte kami, sekitar 300 tahun yang lalu, seorang senior di peringkat ke-8 alam dewa abadi menjelajah ke kedalaman dataran es dan tampaknya telah menemukan jejak kolam dingin jiwa darah. Namun, ia kembali dengan luka parah dan tidak memperoleh teratai darah. Sebaliknya, ia malah merusak fondasi daunnya. Mendengar itu, wajah Raja Iblis Awan Merah sedikit memucat, tetapi matanya tetap teguh. "Terima kasih telah memberitahuku, Ketua Sekte Ling. Apapun yang terjadi, bahkan jika hanya ada secercah harapan, aku akan menghadapi gunung-gunung pisau dan lautan api." Chen Ping berpikir sejenak dan bertanya, "Ketua Sekte Ling, apakah Anda mengetahui perkiraan lokasi kolam dingin jiwa darah, dan kapan musim bunga teratai darah berikutnya?" Ling Yunzi merenung sejenak dan berkata, "Lokasi tepatnya tercatat secara samar-samar dalam kitab-kitab kuno. Mereka hanya mengatakan bahwa tempat itu berada di jantung dataran es, dikelilingi oleh 3 puncak es menjulang tinggi yang tersusun dalam bentuk segitiga. Adapun periode berbunga, berdasarkan catatan yang tersebar, terakhir kali teratai darah mekar dan orang-orang memperhatikan fluktuasinya adalah sekitar 280 tahun yang lalu. Jika kita menghitung berdasarkan siklus 1 abad, musim berbunga berikutnya mungkin akan terjadi dalam 20 tahun ke depan.
Tetapi apakah itu akan terjadi tahun ini, tahun depan, atau lebih dari 10 tahun dari sekarang masih belum pasti. Dalam 20 tahun, cahaya harapan di mata Raja Elblis awan merah bersinar lebih terang, yang bukanlah waktu yang lama bagi seorang kultivator. Aku memiliki esensi api dan es tertinggi, jadi mendapatkan teratai darah itu seharusnya tidak sulit. Chen Ping sangat percaya diri. Dia memiliki esensi api tertinggi, dan terutama setelah menyerap api asal kekacauan, esensi api tertingginya meningkat secara signifikan. Sebuah kolam kecil yang dingin membeku, tak kenal takut. Setelah mendengar itu, Ling Yunzi mengelus janggutnya yang panjang, merenung sejenak, lalu perlahan berbicara. Suaranya terdengar agak serius. Senior Chen, meskipun Anda tidak takut akan bahaya dataran es dan bertekad untuk pergi, ada masalah lain yang mungkin lebih merepotkan daripada angin dingin yang menusuk tulang dan binatang buas di kolam itu. Kenapa? Chen Ping menatap Ling Yunzi. Dataran es abadi bukanlah tanah tak bertuan, melainkan, area intinya selalu dianggap sebagai zona terlarang oleh ras yang sangat istimewa dan bangga. Ling Yunzi terdiam sejenak, lalu mengucapkan 4 kata, Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping mendengar nama ini. Apakah semua orang ini dewa? Bagus. Ling Yunzi mengangguk. Klan ini memiliki sejarah panjang. Konon mereka memiliki garis keturunan Dewa Es kuno. Secara alami dekat dengan hukum es, memiliki tubuh fisik yang kuat, dan umur panjang. Mereka telah tinggal di bagian terdalam dataran es abadi selama beberapa generasi, dan telah membentuk kekuatan yang disebut Istana Dunia Bawah Utara. Mereka mengendalikan sebagian besar sumber daya berharga di dataran es, terutama beberapa tempat rahasia di area inti. Kolam dingin jiwa darah kemungkinan juga berada di bawah kendali atau pengawasan mereka. Orang-orang dari klan Dewa Kegelapan Utara berhati dingin dan menyendiri. Mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan dewa dan selalu meremehkan para kultivator, manusia, di luar dataran es. Mereka sangat xenofobia. Apalagi para kultivator manusia, bahkan makhluk-makhluk kuat dari ras lain, jika mereka menerobos masuk ke area terlarang tanpa undangan atau alasan khusus, paling banter akan diusir, dan paling buruk akan dibunuh di tempat, tanpa ruang untuk negosiasi sama sekali. Di dalam 10 langit, terdapat banyak contoh orang-orang yang mengandalkan kultivasi superior mereka, menjelajah ke dataran es untuk mencari harta karun, hanya untuk binasa di tangan para dewa. Ada cukup banyak contoh seperti ini. Setelah mendengar ini, Chen Ping menyadari bahwa yang disebut klan Dewa Kegelapan Utara sebenarnya adalah cabang dari klan Dewa. Namun mereka semua memiliki kepribadian yang sama, sangat arogan dan meremehkan semua orang. Alasan dia memiliki kepribadian seperti itu adalah karena dia belum sering dipukuli. Jika kamu memukuli mereka beberapa kali lagi, mereka akan berperilaku baik. Bahkan Chen Ping, yang sendiri berasal dari darah naga emas, tidak pernah seangkuh inil. Wajah Raja Iblis Awan Merah berubah sangat jelek, dan kepalan tangannya sedikit memutih di bagian buku jari. Ini seperti menambah luka di atas luka, tidak hanya lingkungannya berbahaya dan harta karunnya langka, tetapi mereka juga harus berurusan dengan seorang tiran lokal yang merepotkan. Lalu kenapa kalau mereka dewa? Suara Chen Ping tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan, aku akan melawan para dewa. Jangankan hanya cabang dari para dewa, bahkan jika itu adalah wilayah para dewa yang sebenarnya, aku tetap akan menerobos masuk. Jangan khawatir, senior, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan teratai darah. Namun, strateginya perlu diubah, kita tidak bisa begitu saja memaksa masuk. Chen Ping tidak takut pada para dewa, dan dia bahkan ingin menemukan patriark dewa dan memintanya untuk membebaskan Wan Jianxing. Melihat bahwa Chen Ping sudah mengambil keputusan, Ling Yunzi tahu bahwa bujukan lebih lanjut akan sia-sia dan hanya akan membuatnya diremehkan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Senior Chen adalah orang yang sangat berintegritas, yang sangat saya kagumi. Karena Anda bertekad untuk pergi,
meskipun Sekte Pedang Suantian saya tidak memiliki hubungan dekat dengan klan Lahi. Beiming, setidaknya kami memiliki beberapa catatan tentang medan, perubahan iklim, dan beberapa daerah yang berpotensi berbahaya di daerah luar dataran es abadi dan bahkan beberapa bagian wilayah tengah. Karena Anda baru di surga ke-10, Anda sama sekali tidak mengenal tempat ini. Memiliki seseorang yang suci, daerah ini untuk memandu Anda dapat menghindari banyak masalah dan konflik yang tidak perlu. Dia melihat keluar aula dan memanggil, "Suanger, masuklah." Pintu istana terbuka sedikit, dan Ling Suang, mengenakan pakaian pedang putih polos dan dengan sikap tenang dan angkuh, melangkah masuk dengan anggun, pertama-tama membungkuk kepada Ling Yunzi dan Chen Ping, ayah, senior. Chen, tatapannya menyapu Raja Elblis Awan Merah, berhenti sejenak, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan, jelas telah mendengar sesuatu di luar. Suanger, senior Chen, dan rekan Taois Ciun bermaksud pergi ke dataran es abadi untuk mencari ramuan penyelamat hidup. Kau telah bepergian bersama Master Pedang Api Surgawi ke berbagai tempat di 10 langit dan cukup susi dengan daerah tersebut. Oleh karena itu, kau akan membimbing senior Chen dan harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ling Yunzi memberikan instruksi, matanya menunjukkan kepercayaan pada putrinya sekaligus sedikit kekhawatiran yang hampir tak terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, Ling Suang menggenggam tangannya dan menjawab, "Ya, ayah. Putrimu akan melakukan yang terbaik." Dia menoleh ke Chen Ping, senior Chen, Anda telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, baik untuk Sekte Pedang maupun untuk Ling Suang. Jika Anda memiliki instruksi apapun, Ling Suang akan melakukan apa saja, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Ling Suang sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, Sekte Pedang Suantian pasti sudah hancur, dan dia sendiri mungkin akan berada dalam bahaya. Jika Chen Ping memintanya untuk telanjang dan melayaninya saat itu juga, Ling Suang tidak akan ragu-ragu. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk melayani seorang pahlawan besar seperti Chen Ping. Diperankan oleh pria seperti ini adalah suatu kebanggaan. Chen Ping menatap Ling Suang dan melihat kekaguman serta pengabdian di matanya. Lagi pula, Chen Ping sudah pernah bersama begitu banyak wanita, jadi dia bisa memahami tatapan dan pikiran mereka sekilas, dan pada akhirnya, tak satu pun dari wanita-wanita itu yang bisa menolak untuk jatuh cinta padanya. Sepertinya Ling Suang tidak terkecuali. Dia tidak akan merasa kesepian dan bosan dalam perjalanan ke dataran es. Senang rasanya memiliki seorang wanita untuk diajak bicara dan berlatih bersama. Kalau begitu, terima kasih banyak, Ketua Sekte Ling, dan terima kasih atas bantuan Anda, Nona Ling Suang. Chen Ping menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Raja Elblis Awan Merah juga segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Yunzi dan Ling Suang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian yang luar biasa. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Chen Ping mengambil keputusan tegas, kami akan segera berangkat. Pemimpin Sekte Ling, sekte ini baru saja didirikan. Dan kami masih membutuhkan Anda untuk mengawasi dan mengelolanya. Kami pamit sekarang. Ling Yunzi bangkit untuk mengantarnya pergi, mengawalinya sampai ke gerbang gunung. Kemudian dia memberi Ling Suang beberapa nasihat lagi, dan akhirnya dengan sungguh-sungguh berkata kepada Chen Ping, senior Chen, kekuatan klan dunia bawah utara tak terukur, terutama di tanah asal mereka, dataran es, di mana mereka bahkan lebih tangguh. Jika keadaan di luar kendali kami, prioritaskan keselamatan Anda sendiri. Masih ada banyak waktu di masa mendatang. Sekte Pedang akan selalu menyambut Anda, senior. Chen Ping mengangguk, pemimpin Sekte Ling, tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah mengatakan itu, ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya yang bahkan lebih cepat dan lebih menyilaukan. Daripada saat mereka tiba, melesat ke langit dan langsung menuju ke utara jauh benua surga ke-10. Semakin ke utara Anda terbang, semakin cepat suhu turun. Bentang alam di bawahnya secara bertahap berubah dari pegunungan hijau dan perairan jernih menjadi tanah beku yang tandus,
dan kemudian menjadi pegunungan bersalju dan gletser yang tak berujung. Angin yang menderu mulai membawa kristal es dan kepingan salju, menghantam aura pelindung dan menghasilkan suara gemerisik yang halus. Bahkan kultivator biasa di sini, tanpa perlu mendalami ilmu sihir, tetap perlu mengalirkan kekuatan sihir mereka untuk melawan hawa dingin yang ekstrim. Ling Xuang memang cukup susi dengan rute tersebut, dan dia sesekali memberikan petunjuk arah untuk menghindari beberapa area yang dikenal sebagai tempat badai salju dahsyat atau celah spasial tersembunyi di mana mudah tersesat. Kata-katanya ringkas dan jelas, menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan penampilannya. Raja Iblis Awan Merah tetap diam sepanjang waktu, menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mata tertutup. Mengatur pernapasannya ke kondisi optimal. Hanya sesekali, ketika dia melirik hamparan putih luas di utara yang tampak terhubung dengan langit, tatapan urgensi dan tekad akan terlintas di matanya. Saat Chen Ping terbang, dia diam-diam merasakan hukum alam yang unik di wilayah utara yang jauh ini. Di sini, hukum es dan air sangat aktif dan berlimpah, sementara hukum atribut lainnya relatif tidak aktif. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya beredar, mensimulasikan dan mengembangkan sifat-sifat dingin, diam. Diam beradaptasi dengan lingkungan. Indra ilahinya sesekali terbuka, menembus salju yang berputar-putar dan memandang ke kejauhan, mencoba menangkap jejak apapun dari yang disebut dewa atau fluktuasi energi yang tidak biasa. Angin dan salju di ujung utara semakin ganas, dengan awan kelabu menekan rendah di atas dataran es, dan angin menderu menerbangkan serpihan es yang berderak mengenai aura pelindung ketiganya. Setelah terbang selama 2 hari penuh, Ling Xuang menunjuk ke sebuah gua alami yang dikelilingi oleh es raksasa di depannya. Senior Chen, rekan Taois Chi Yun, gua es di depan sana dapat melindungi kita dari angin dan salju. Mari kita beristirahat untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok. Chen Ping mengangguk, dan dengan sekali kibasan lengan bajunya, aliran lembut kekuatan abadi yang kacau menerobos pusaran salju dan mengantar mereka bertiga ke pintu masuk gua. Gua itu ternyata sangat kering, dengan lapisan tipis kristal es menutupi tanah dan es batu berbagai bentuk yang menumpuk di sudut-sudutnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, menemukan sudut untuk duduk bersila, menutup matanya untuk mengatur napasnya. Dan dikelilingi oleh aura iblis yang samar, mengisolasinya dari gangguan eksternal. Ling Xuang kemudian mengeluarkan beberapa keping giok hangat dan menyebarkannya di tanah, lalu mengeluarkan buah-buahan spiritual dan air dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Chen Ping, sambil berkata, "Senior Chen, Anda pasti lelah setelah perjalanan. Mohon isi kembali energi spiritual Anda terlebih dahulu." Gerakannya lembut, jari-jarinya yang pucat berkilauan dalam cahaya redup, matanya menunjukkan sedikit kegugupan saat berbicara, dan rona merah di pipinya akibat perjalanannya membuatnya semakin cantik. Chen Ping mengambil buah roh itu, dan ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, hanya merasakan sensasi dingin. "Terima kasih atas bantuan Anda, Nona Ling Xuang," ucapnya dengan tenang, pandangannya tertuju pada wajahnya yang sedikit malu. Ling Xuang dengan cepat menarik tangannya, memutar ujung bajunya, dan berkata pelan, "Senior terlalu baik. Anda telah berbuat baik kepada saya dengan memberi Sekte Pedang Xuantian kesempatan kedua. Inilah yang harus saya lakukan." Dia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberaniannya, lalu bertanya, "Senior, apakah Anda yakin dapat menghadapi klan dunia bawah utara dalam perjalanan Anda ke dataran es abadi? Saat tentara datang, kita akan menghadang mereka. Saat air datang, kita akan membendungnya." Nada suara Chen Ping tenang, namun memancarkan kepercayaan diri yang penuh. Mereka hanyalah beberapa cabang ras dewa yang sombong. Mereka tidak bisa menghentikanku. Secercah kekaguman terpancar di mata Ling Xuang saat dia berkata lembut, "Senior memang sangat kuat. Sebenarnya, aku pernah bepergian dengan Master Pedang Api Surgawi sebelumnya dan mendengar tentang sifat dominan klan dunia bawah utara. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di dataran es. Senior, Anda harus sangat berhati-hati dalam perjalanan Anda."
Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus, dan matanya tertuju pada Chen Ping, penuh keprihatinan. Chen Ping mengerti. Sejak mereka berangkat dari Sekte Pedang Suantian, Ling Xuang selalu menemukan berbagai topik untuk dibicarakan. Dengannya selama istirahat, mulai dari masa lalu sekte hingga wawasannya tentang kultivasi, dan kemudian tentang adat dan budaya setempat di sepanjang perjalanan. Kekaguman dan kedekatannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami pikiran gadis itu. Melihat pipi Ling Xuang yang memerah dan tatapan matanya yang menghindar, dia tiba-tiba berkata, "Nona Ling Xuang, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" Ling Xuang menegang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertemu pandang dengan tatapan dalam Chen Ping. Pipinya langsung memerah, seperti apel yang matang. Dia membuka mulutnya, tetapi sesaat tidak tahu harus menjawab bagaimana. Matanya melirik ke arah lain dengan panik. Dan suaranya hampir tak terdengar, aku hanya merasa kultivasimu sangat mendalam, dan aku ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang kultivasi. Chen Ping terkekeh, nadanya ceria namun tidak sembrono, bertanya tentang kultivasi. Kurasa kau ingin berkultivasi denganku, bukan? Ling Xuang tersentak kaget, seolah rahasianya telah terbongkar, langsung merasa kehilangan arah, dan air mata hampir menggenang di matanya. Senior, aku tidak bermaksud. Dia buru-buru menjelaskan, aku hanya merasa bahwa kau, senior, adalah seorang jenius. Jika aku bisa berkultivasi bersamamu, bukan hanya tingkat kultivasiku akan meningkat pesat, tetapi aku juga bisa lebih membantumu dalam menemukan teratai darah jiwa es. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jika kau tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat ucapannya yang tidak jelas dan hampir menangis, ekspresi bercanda Chen Ping memudar, dan nadanya menjadi serius. Ling Xuang, kau tidak perlu malu. Sudah biasa bagi pasangan kultivasi untuk saling menemani di jalan kultivasi. Aku bisa melihat bahwa kau memiliki perasaan padaku, dan aku pun tidak membencimu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita berdua adalah kultivator, dan kekuatan adalah yang terpenting. Kultivasi ganda dapat meningkatkan hubungan kita dan sekaligus meningkatkan kultivasi kita dengan cepat, seperti memsa dua burung dengan satu batu. Perjalanan menuju dataran es abadi penuh dengan bahaya. Semakin kuat dirimu, semakin aman dirimu. Jika kau benar berniat pergi, tidak perlu menyembunyikan apapun, datang saja langsung. Ling Xuang terkejut, menatap kosong ke arah Chen Ping, seolah tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Awalnya dia mengira perlu melakukan lebih banyak persiapan dan bahkan siap ditolak, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping akan begitu tegas.